Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firda Haryati, MPD. Saya mengajar di program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan atau UNU Pasuruan. Pendidikan matematika merupakan bidang keilmuan saya dari S1, S2, dan saat ini saya sedang menempuh S3 di program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat sebagai PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada PDD UKTPT ini, pada bidang pengajaran dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan penyampaian yang meliputi DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, kemampuan yang diharapkan maupun capaian pembelajaran. Yang kedua adalah Interaction, yaitu penyampaian saya terkait interaksi dosen dan mahasiswa melalui model pembelajaran yang digunakan sehingga terciptanya interaksi dosen, mahasiswa maupun antar mahasiswa. Yang ketiga adalah Assessment, yaitu saya akan menjelaskan terkait penugasan atau penilaian. Adapun sesi kedua, yaitu saya akan menampilkan cuplikan video proses pembelajaran di kelas. Baiklah, pada sesi 1 kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah metode statistika yang merupakan mata kuliah wajib yang diprogram oleh mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat dari metode statistika ini, yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan atau gagasan tentang dasar statistika yang banyak dimanfaatkan dalam praktek dan penelitian, khususnya penelitian pendidikan matematika, serta berguna dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami informasi statistik di era Big Data saat ini. Adapun kemampuan yang diharapkan dalam metode statistika ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip dari metode statistika. Di antaranya, mampu menginterpretasikan data, mengolah data, menganalisis data, menyajikan data, menarik kesimpulan, serta mengambil keputusan data dari data yang valid. Dan mahasiswa mampu dapat merumuskan hipotesis dalam penelitian kuantitatif, serta mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui penerapan konsep metode statistika secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun dari kemampuan yang diharapkan tersebut dibagi menjadi 7 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari statistika dan statistik dan menjelaskan perannya dalam penelitian kuantitatif. Sub CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa diharapkan dapat menginterpretasikan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik. Sub CPMK yang ketiga yaitu memahami dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Adapun yang keempat yaitu menjelaskan definisi dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan simpangan, dispersi, dan variansi. Sub CPMK yang kelima yaitu menjelaskan definisi dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan peluang dan distribusi peluang. Adapun sub CPMK yang keenam yaitu memahami, mengimplementasikan pendistribusian data pada kurva normal dalam pemecahan masalah. Adapun sub CPMK yang terakhir yaitu yang ketujuh, memahami konsep hipotesis dan merumuskan hipotesis penelitian. Adapun materi pada mata kuliah metode statistika ini yaitu akan diajarkan dalam 16 kali pertemuan dengan 14 pertemuan efektif dan 2 pertemuan yaitu berbentuk ujian tengah semester dan di akhir ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan terkait materi setiap materi dan penyampaiannya pada setiap pertemuan. Untuk pertemuan pertama itu adalah pengertian terkait statistik dan statistika. Yang kedua yaitu terkait peranan statistika dalam penelitian. Namun pada pertemuan pertama ini diawali dengan kontrak kuliah
dan pemberian SPS. Harapannya agar mahasiswa mengetahui rencana materi yang akan dibahas pada setiap minggunya. Adapun materi di pertemuan kedua terkait penyajian data dan distribusi frekuensi. Pertemuan ketiga terkait ukuran pemusatan data yaitu min, median, dan modus serta aplikasinya. Pertemuan keempat dan kelima yaitu ukuran letak, kuartil, desil, dan persentil. Pertemuan ke-6 dan ke-7 ini ada ukuran penyebaran data, simpangan data, dan variansi. Pertemuan ke-8 yaitu adalah ujian tengah akhir semester. Pertemuan ke-9 dan 10 yaitu terkait teori dan peluang serta aplikasinya. Pertemuan ke-11 dan ke-13 terkait distribusi normal. Dan pertemuan ke-14 dan 15 yaitu terkait hipotesis penelitian. Adapun di pertemuan ke-16 di akhir adanya ujian akhir semester. Bahan ajar atau referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah metode statistika ini, saya menggunakan buku metode statistika yang oleh Prof. Sujana. Dan yang kedua ada Wapol. Nah, ini yang digunakan oleh mahasiswa. Selain itu, saya juga memberikan soft file yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagaimana link berikut. Baik, selanjutnya terkait sistem pembelajaran atau mode pembelajaran pada mata kuliah metode statistika ini, yaitu dilakukan melalui tatap muka atau tatap maya yang saya lakukan sinkronus, itu 1 sampai 2 kali pertemuan. Harapannya agar mahasiswa tetap memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan setelah pasca pandemi. Jadi agar tidak bosan, saya dengan mahasiswa tidak hanya secara luring bertatap muka, tetapi juga menggunakan Zoom atau Meet dalam tatap maya. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran collaborative learning, cooperative learning, dan menekankan pada student center learning. Proses pembelajaran pada saat mata kuliah metode statistika, yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adapun penjelasannya, pada pendahuluan saya selalu menerapkan ATM, yaitu apresiasi, tujuan, dan motivasi. Pada persepsi ini, saya selalu mengkaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi sebelumnya. Untuk tujuan, pada tujuan ini saya akan menyampaikan kemampuan yang akan dicapai pada materi tersebut. Yang terakhir adalah motivasi. Saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa kebermanfaatan materi yang akan dipelajari dengan mengaitkan masalah-masalah atau konteks dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan inti, saya penyampaian materi menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan mengajak mahasiswa menggunakan program Excel untuk praktek bersama, sehingga terciptanya diskusi dan adanya collaborative learning antar mahasiswa saat saya memberikan studi kasus yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara bersama-sama. Proses pembelajaran inti ini betul-betul menerapkan pembelajaran yang berbasis student center learning. Adapun penugasan seperti soal atau kuis sebagai tugas kelompok maupun individu di dalam proses pembelajaran yang berbasis case method. Nah, setelah itu pada kegiatan penutup, saya selalu mengajak mahasiswa untuk merefleksikan hasil pembelajaran di kelas, yaitu dengan mengajak mahasiswa memberikan kesimpulan. Nah, terutama mahasiswa saya minta untuk memberikan kesimpulan, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh dan umum. Setelah kegiatan penutup selesai, saya juga mengingatkan mahasiswa terhadap materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu sistem penilaian pada mata kuliah metode statistika. Saya memberikan penilaian yaitu terkait penilaian kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Nilai kehadiran adalah memiliki bobot 10% dengan syarat kehadiran minimal 80%. Nilai tugas yaitu 20%, ada nilai individu dan nilai kelompok. Nilai UTS memiliki bobot 30% dan nilai UAS 40%. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan, J. Baik, sebelum memulai
berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai ya. Baik, untuk pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari terkait gejala pusat atau ukuran gejala pusat, atau yang lebih dikenal yaitu pemusatan data. Apakah kalian pernah belajar ukuran pusat data, Dek? Pernah. Di mana? Di SMA juga sudah pernah. Jadi penerapan dalam perkuliahan ini tentunya ada pengembangan apa yang belum didapatkan di SMA, itu kalian akan dapat di perkuliahan. Ada juga yang sudah didapatkan, ini hanya untuk penguatan ya, agar kalian lebih memahami ukuran pemusatan data atau ukuran gejala pusat. Tentunya berhubungan juga dengan pertemuan kemarin. Apa materi pertemuan yang minggu lalu? Cara penyajian data. Apa saja sih bentuk penyajian data? Diagram, tabel, diagram lingkaran. Apa lagi, Dek? Diagram batang. Banyak sekali ya. Nah, itu juga memberikan kalian pengetahuan. Nah, dari situlah penyajian data itu selanjutnya diapakan? Nah, ketika kalian mengolah data, maka perlu adanya ukuran gejala pusat. Nah, tujuan dari pertemuan ketiga ini atau kemampuan yang diharapkan dari kalian dapat memahami dan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gejala pusat atau ukuran pusat data. Apakah ini sangat bermanfaat? Tentu ya. Jadi manfaatnya adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya, kalian sering tidak informasi itu disajikan dalam bentuk grafis atau infografis namanya ya. Sudah jarang kan sekarang yang di koran atau di media massa itu bentuknya hanya narasi, itu kan semakin jarang ya. Bentuknya terdapat diagram batang, diagram lingkaran. Itu untuk apa? Ya. Dan data apa yang digunakan? Salah satunya adalah terkait ukuran gejala pusat. Jadi, apa sih ukuran gejala pusat? Median, min, rata-rata, apa lagi? Modus. Siapa yang bisa merangkum dari ketiganya itu? Intinya apa? Ukuran pusat data. Jadi ukuran pusat data itu apa maknanya? Ya. Atau ukuran pusat data yaitu nilai pusat data. Apa maknanya? Untuk apa nilai pusat data? Ada yang tahu? Untuk rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata. Rata-rata itu untuk apa? Yang pertama, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu populasi atau utama dalam penelitian, gitu ya. Nah, yang lebih umum, nilai pusat data atau ukuran pusat data merupakan ukuran wakil, ya, mewakili suatu kumpulan data mengenai populasi atau itu yang paling penting, terutama dalam penelitian kuantitatif. Baik, apa saja ukuran gejala pusat? Nah, yang tadi menyebutkan itu loh. Jadi pusat data yang tidak lain terkait min, gitu ya. Tapi yang paling umum yang kalian pelajari di SMK kan hanya rata-rata. Atau ukuran pusat data itu adalah min, begitu ya. Nah, tapi apakah kalian tahu bahwa ukuran gejala pusat itu ada rata-rata hitung, ya, ada rata-rata ukur, ada rata-rata harmonis. Ada yang baru mengetahui di sini? Tiga ini? Apa yang baru rata-rata? Harmonis. Kalau yang dulu kalian di bangku SMA itu adalah yang kalian tahu terkait rata-rata itu. Gitu ya. Oke. Sebagai catatan dalam penelitian bahwa ukuran yang dihitung ya dari data sampel ya atau sampel itu disebut statistik ya. Nah, tapi ukuran yang dihitung dari data dalam populasi disebut parameter.
meter. Itu yang perlu kalian garis bawahi, terutama yang akan melakukan penelitian kuantitatif. Baik. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rata-rata hitung. Saya yakin ini tidak asing buat kalian, karena kalian di bangku SMA telah mempelajari ini. Ya, apa yang tahukah Anda rumus rata-rata hitung? Oke, ya silakan Dawil. Rumus rata-rata hitung ialah jumlah data dibagi banyak data. Oke, betul yang lain? Oke, baik. Jadi karena ini sudah umum ya, karena memang kalian sudah pernah mempelajari ini. Ya, tapi secara matematis coba dipahami dalam bentuk matematisnya. Ya, jadi x bar ini ya, nah ini disimbolkan sebagai nilai rata-rata. Jadi x1 ditambah x2 ditambah sampai ke xn dibagi dengan banyaknya data, maka akan mendapatkan nilai rata-rata hitung. Ini adalah rata-rata hitung. Baik, untuk mengingatkan kalian ya dalam mempelajari rata-rata hitung, coba ketika saya memiliki nilai ujian dari 5 mahasiswa untuk mata kuliah statistika ya, dari 70, 69 ya, 45, 80 dan 56, hitunglah rata-rata nilai dari kelima mahasiswa tersebut. Yuk coba hitung, berapa ini Dek? Oke, ada yang sudah selesai Dek menghitungnya? 64. Oke, 64. Yang lain sama Dek? Sama. Oke, berarti betul ya, kalau semua yang menghitung satu kelas ini sama berarti benar ya. Jadi saya yakin ini mudah sekali karena ini sudah kalian lewati ya. Selanjutnya, bagaimana kalau soalnya saya ubah begini? Nah, jadi diketahui nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika di kelas B, prodi matematika yang mendapatkan nilai 80 berjumlah 1 orang, nilai 70 berjumlah 5 orang, nilai 69 berjumlah 6 orang ya, dan selanjutnya ya. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, untuk menyelesaikan ini, apa yang kalian butuhkan? Tabel apa? Frekuensi. Kalian harus membuat tabel frekuensi terlebih dahulu. Baik, jadi buatlah tabel frekuensi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk menghitung rata-ratanya adalah, coba perhatikan rumusnya bahwa jumlah ya. Jadi dari masing-masing nilai ditambahkan dengan frekuensi dibagi dengan banyaknya frekuensi. Oke, silahkan kalian hitung dulu. Ini sudah dibagi kelompok ya? Sudah. Nah, kalian sudah duduk per kelompok. Silahkan, kelompoknya adalah 2 orang. Coba didiskusikan untuk menyelesaikan rata-rata hitung ini menggunakan tabel frekuensi. Oke, coba silahkan dibuat deh. Ya, ini. Nah, ini tidak ini yang jadi. Baik, apakah sudah selesai? Sudah dapat jawaban, Dek? Sudah. Nah, oke. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat apa? Membuat frekuensi seperti ini ya. Nah, selanjutnya maka dihitung sesuai dengan rumusnya. Berapa jawabannya? 1035. Oke. Sudah betul semua ya? Sudah. Ya, karena kalian menggunakan program Excel jadi lebih cepat dalam menghitung. Gitu ya? Iya. Baik, selanjutnya yaitu terkait rata-rata gabungan. Sudah mempelajari rata-rata gabungan? Oke, kalau diam semua ini tandanya lupa-lupa ingat. Ya, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Oke. Nah, untuk mencari rata-rata gabungan ini dijumlahkan dulu frekuensinya. Nah, nilai SI-nya setelah dicari maka sebagaimana rumus ini. Jadi jumlah FI dikali dengan SI per jumlah frekuensi. Nah, maka kalau kita tuliskan ya, nah setelah diketahui nilai FI dikali SI ini jumlahnya berapa di sini, Dek? 60
60.007 dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya berapa? 76,87. Nah, jadi dalam rata-rata gabungan juga ada cara kedua deh, yaitu cara koordinat. Nah, kalau saya menyebutkan ini adalah cara lebih singkat. Ya. Nah, yang pertama apa saja yang harus kalian siapkan setelah menyusun data dari daftar frekuensi? Ya, sorry, maksud saya ke tabel frekuensi, gitu ya. Nah, ambil salah satu tanda kelas atau XO. Ya, XO. XO itu apa? Min dugaan. Cara mencari nilai min dugaan, lihatlah kelas interval yang memiliki frekuensi terbesar. Kalau di sini frekuensi terbesarnya yang berapa deh? 71 sampai 80. Nah, berarti XI-nya berapa? 75,5. Nah, berarti 75,5 itu adalah XO. Oke. Harga SO diberi nilai C. Pengkodingan kan? Ya, pengkodingan. Jadi SO atau S0 kita sepakati XO apa S0? X0. Oke, X0 ya. Jadi X0 ini kita beri tanda atau beri nilai 0 gitu ya, atau sebagai C codingnya itu loh. Nah, maka tanda kelas yang lebih dari X0 ini berturut-turut diberi nilai +1, +2 dan seterusnya. Untuk tanda kelas yang kurang dari X0, maka berturut-turut diberi nilai -1, -2 dan seterusnya. Bagaimana maksudnya Bu? Coba perhatikan. Nah, jadi yang ini codingnya ini kan C0 deh. Ya, untuk 75,5. Maka yang +1 yang mana? Yang +1 adalah yang lebih dari. Yang lebih dari, maka berapa dek? 85,5 +2 9,5. Nah, terus berarti yang min 1 min 2 dan seterusnya. Perhatikan dulu ya kan. Nah, jika panjang kelas interval itu adalah P, ya. Sini panjang kelasnya berapa dek? 10. Oke, ya. Jadi ini rumusnya. Oke, baik. Tadi kan kita sudah membahas cara mengkodingkan ya. Artinya nilai XI di sini kita ganti dengan koding. Nah, cara mengkodingnya kita tetap menampilkan tabel frekuensi ini, lalu SI-nya kita ubah menjadi koding. Nah, tadi yang dinolkan adalah nilai apa deh? Nilai frekuensi terbesar atau tertinggi, gitu deh. Ya. Di sini ada di interval 71 sampai 80. Baiklah. Karena kalian sudah mengcoding seperti ini, ya, coba kembali pada pekerjaan kalian di laptopnya masing-masing. Coba. Nah, selanjutnya kalian hitung dengan rumus rata-rata gabungan. Nah, X0-nya berapa tadi? 75,5. P-nya apa? 10. 10 itu apa, Dek? Ayo, panjang kelas ya. Oke, dengan sigma FI dikali JI. Nah, kan sudah ada ini ya? Nah, tinggal kalian jumlahkan. Terus sigma dengan frekuensi, jumlah frekuensi berarti berapa, Dek? 80. Oke, coba kalian hitung. Coba hitung dulu. Baik, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, berapa dek hasilnya? 75,875. Oke, sip. Mari kita coba lihat hasilnya. Oke, 75,875.
selanjutnya yaitu terkait rata-rata ukur ya. Jika kita memiliki perbandingan tetap atau hampir tetap, maka rata-rata ukur didefinisikan sebagai U gitu ya, sama dengan akar ya N banyaknya X1, X2, X3 sampai ke Xn. Dicontohkan, hitunglah rata-rata ukur untuk data X1-nya sama dengan 2 ya, X2-nya sama dengan 4, X3-nya sama dengan 4. Sampelnya itu gitu ya, atau N-nya itu tergantung banyaknya kan sampel. Nah, baru ya, berarti 3 akar 2 kali 4 kali 8 sama dengan 4. Ini contoh simpelnya saja. Rata-rata ukur juga yaitu untuk fenomena yang bersifat tumbuh gitu ya. Jadi rata-rata ukur ini paling cocok digunakan untuk permasalahan terkait pertumbuhan penduduk contohnya. Terus ada bakteri maupun hal yang lainnya yang bersifat tumbuh. Setelah rata-rata ukur kalian pahami, nah ada juga rata-rata apa? Harmonis. Rata-rata harmonis yang beberapa di sini ya, nah, yang baru mengetahui katanya. Iya. Jadi rata-rata harmonis ini ya dicontohkan, ditemukan data atau diketahui suatu data X1, X2 sampai Xn gitu ya dalam sebuah sampel berukuran N banyaknya. Nah, maka untuk mencari rata-rata harmonis yaitu H ya sama dengan N banyaknya data dibagi dengan jumlah 1 per X. Ya. Selanjutnya pada ukuran gejala pusat ya terkait modus ya. Yang terakhir adalah terkait modus. Nah, modus ini merupakan apa, Dek? Ya, karena sudah tampil di sini ya. Jadi modus merupakan suatu nilai yang sering banyak, jadi yang paling mudah ya biasanya. Tapi bagaimana kalau disajikan dalam bentuk tabel frekuensi? Karena kalian sudah bukan data tunggal lagi kalau dalam penelitian ya. Nah, jadi kalau modus data dalam daftar atau dalam tabel frekuensi, kalian bisa menggunakan rumus ini. Sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, mungkin ada yang dari kalian salah satu ingin menyimpulkan. Siapa? Irma? Iya. Oke, ya silakan Irma. Ukuran gejala pusat itu macam-macamnya, ada rata-rata hitung, rata-rata gabungan, rata-rata harmonis, sama modus. Nah, untuk apa itu nilai gejala pusat itu? Sebagai untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu populasi atau sampel. Oke, baik. Ada yang ingin menambahi, Dek? Ada? Oke, cukup. Hanya Irma yang menyimpulkan ya. Jadi coba saya tambahi bahwa sudah benar yang disampaikan Irma bahwa ukuran pusat data ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam penelitian ya, dalam ukuran populasi dan sampel. Nah, baik. Terima kasih banyak adik-adik karena pada pertemuan ketiga ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan maupun sikap saya dalam perkuliahan ini. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya untuk masing-masing kelompok ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.